Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya. Jangan lupa acungkan jari kalau Ibu panggil. Oke, mulai dari Azizah Norma, Sofia Yolanda, Hairani Lalatul. Kenapa? Oh ya, udah kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, selanjutnya Inaya Sofiana. Dan yang terakhir Islam Maulida. Oke, kita langsung masuk ke belajar kita pada pagi hari ini ya. Tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Tadi malam udah buka buku belum? Kan Ibu kemarin sudah bilang jangan lupa belajar di rumah. Nggak boleh gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk pembahasan ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kebersihan. Nah, tahu nggak ini gambar apa? Ya betul. Di sini siapa yang suka jajan? Semuanya suka jajan ya. Tapi perlu diperhatikan kalau jajan itu sampahnya harus diapa? Ya, dibuangnya di mana? Nah, jadi kalau misalnya jajan jangan langsung dibuang sembarangan, harus dibuang di tempat sampah. Supaya apa? Supaya sampahnya itu tidak berserakan kayak gambar-gambar yang di sini itu mana ya? Ya ini berserakan ya. Kayak gini tuh. Nah, kan jadi nggak rapi. Jadi kalau misalnya habis makan harus langsung dibuang di tempat sampah. Oke, nah kita tadi udah bahas tentang sampah yang berserakan. Ibu akan mengaitkan hal tersebut dengan surah Al-A'raf ayat 57. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi di sini Allah itu sudah menjelaskan bahwa jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan kan kita akan merusak bumi. Jadi buminya udah gak indah lagi untuk dipandang gitu. Padahal Allah sudah mengatur dengan baik. Maka kita juga harus bisa berbuat baik dengan cara buang sampah pada tempatnya. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi kalau kita buang sampah di tempat sampah, buang sampah dengan benar, kita termasuk orang yang baik. Insya Allah. Oke, dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya tidak? Saya belum mau bertanya. Oh ya, gimana? Kira-kira dampak kalau kita buang sampah sembarangan apa aja? Nah, ini ada pertanyaan bagus ya. Apa sih dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan? Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan ya, ada beberapa dampak karena buang sampah sembarangan. Dengan pencemaran udara, sampah yang terus menumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Sampah organik yang terus menumpuk akan mengalami pembusukan. Sampah-sampah yang membusuk tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai hewan dan bakteri. Nah, itulah akibat yang ditimbulkan jika sampah itu dibuang secara sembarangan. Sampai sini paham ya? Paham Ibu. Nah, karena kalian sudah paham, tapi Ibu pengen kuatin lagi supaya kalian bisa paham, Ibu akan kasih tugas. Seneng gak? Gak apa-apa, kali ini tugasnya seru. Ada yang tahu gak? Tahu. Nah, makanya Ibu kasih tahu ya. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompok, terbagi jadi dua kelompok ya. Kelompoknya Ibu bagi atau bagi sendiri?
Bebas. Oke, jadi gini, besok kita akan pergi ke desa wisata Sukunan. Ada nanti tugasnya kalian di sana memperhatikan dengan baik apa yang dijelaskan oleh warga di sana. Bagaimana cara mengolah limbah sampah itu dengan baik. Nanti kalian tugasnya adalah menulis laporan singkat. Jadi kalian menceritakan kembali apa yang kalian dapat di sana. Kemudian gimana sih kalian sebagai warga negara perannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gitu ya. Paham semuanya? Oh maaf ya Nana, ternyata ibu dapat informasi baru. Jadi kita ke desa Sukunannya itu nanti siang. Jadi nanti setelah zuhur kita akan langsung pergi ke desa wisata Sukunan ya. Perhatikan kembali tugas-tugas yang sudah ibu sampaikan tadi, oke? Masukkan sampah ini lepas langsung dimasukkan nanti kita bisa ambil tak semprot ini yang bisa dibawa ulang ini yang bisa dipakai kembali gitu. Kayak misal botol kaleng kacang itu kan kayak nggak semuanya itu berarti gelasnya dicuci dulu atau Kalau jus sebaiknya dicuci dulu. Kalau jus sebaiknya dicuci. Tapi kalau air putih sih nggak perlu. Sebenarnya kalau air jus itu kalau tidak diisi air nanti mengkumpul bensinnya. Nah nanti setelah itu pakai untuk itu yang bawah udah bisa dipakai. Misalnya harusnya sudah panen ini kan itu enggak yang bawah ini sudah jadi yang bawah. Ini penuh ya Bu? Iya. Yang bawah kalian lunas bawah. Kalau mau beli bawah ini jadi kan namanya makanya kami bisa yuk kita pakai. Jadi yang murah kalau menggunakan jadi ini bisa membuat air memang itu memang juga. Ada beberapa cara dalam menyikapi permasalahan sampah. Di antaranya yaitu 1. Membuat tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. 2. Mengganti alas sampah plastik menjadi koran atau kardus. 3. Memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. 4. Memanfaatkan sampah anorganik yang sekiranya masih layak untuk didaur ulang. Setelah aku melakukan kunjungan tadi siang, aku melihat dan menyadari bahwasannya di desa Sukunan itu sudah menerapkan pola hidup yang lebih hijau karena mereka itu memperhatikan dan mencoba untuk menjaga lingkungan mereka dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tapi nggak cuman membuang sampah pada tempatnya, tapi orang-orang di desa Sukunan juga menerapkan pemikiran bahwa sampah itu tuh tanggung jawab pribadi. Hal ini sesuai sama yang dikatakan sama ibu guru tadi pagi di kelas. Terus hal ini juga adalah bukti sebagai warga masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kondisi negaranya. Ibu tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.